Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Tuhan Yesus, Engkau hadir dalam ibadah kami pagi hari ini. Engkau menyatakan kasih dan perbuatan-Mu yang ajaib. Kebaikan-kebaikan yang Tuhan telah berikan kepada kami adalah kebaikan yang memperlengkapi hidup kami untuk kami bisa melakukan kehendak-Mu. Jadikan ibadah ini penuh dengan inspirasi Roh Kudus-Mu yang menguatkan, yang membawa kami terus semakin dekat akan kehendak-Mu. Bekerjalah, berbicaralah, hadirlah bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa. Amin. Selamat pagi saudara-saudara sekalian. Ibadah kali ini adalah ibadah yang mungkin beda dengan yang lainnya. Saya harap ibadah ini menjadi ibadah yang penuh dengan inspirasi, karena bukan hanya saya yang berbicara, tapi ada beberapa teman yang bersama dengan kita yang akan bersaksi, yang akan sharing tentang pengalaman-pengalaman hidupnya dalam kebaikan Tuhan. Roma pasal 8 ayat 28 yang telah menjadi tema dari gereja kita tahun ini sangat kaya dengan inspirasi. Saya ingin membacakannya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendatangkan kebaikan inilah yang akan kita bicarakan dalam sharing bersama dalam ibadah pagi ini. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Orang berpikir kalau dia mendapatkan apa yang dia inginkan, dia anggap itu yang paling baik dalam hidupnya. Bukan itu yang dibahas dalam Roma pasal 8 ayat 28 tentang mendatangkan kebaikan ini. Tapi kalau kita ikuti dengan baik, bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, berarti mendatangkan kebaikan, memberi manfaat, memberi sesuatu yang berguna bagi kita orang percaya secara pribadi, yaitu orang-orang yang mengasihi Tuhan, tapi berguna untuk pribadi ini, bukan sekedar manfaat pribadi yang didapatkan, tetapi suatu manfaat yang dapat juga menggenapi rencana Allah dalam hidup ini. Saya memahami ayat ini dalam 3 bagian penting. Yang pertama, mendatangkan kebaikan. Itu berarti mendatangkan manfaat untuk hidup kita secara pribadi. Mendatangkan kebaikan.
itu memiliki nilai moral, bukan sekedar baik, bukan sekedar bermanfaat untuk hidup pribadi, tapi ada nilai moral yang merupakan sebuah kekuatan dalam hidup ini, dan itu merupakan bagian dari pengenalan kita akan Tuhan. Dan memberi manfaat dan mendatangkan kebaikan itu berlaku untuk semua waktu dalam hidup ini, bukan sesaat. Kalau kita pelajari dalam hidup ini, maka kebaikan untuk menyelesaikan rencana. Hal-hal ini yang akan kita bahas, dan hal-hal ini juga yang akan di-sharingkan oleh teman-teman Swanto, Robi, dan Yusuf. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Kita akan segera mulai. Shalom. Kalau ngomong soal kemurahan dan kebaikan Tuhan, saya percaya semua orang pasti mengalaminya dalam perjalanan hidup masing-masing. Saya ini lahir dari keluarga yang sederhana, terbatas, dan broken. Jadi ada segudang permasalahan dalam keluarga. Jadi bukan hanya sekedar keterbatasan, tapi memang mendiang orang tua saya itu prinsipnya yang diajarkan itu mungkin kalau dari sisi saya sendiri saya kurang setuju. Mereka mengajarkan, sudah kamu nggak usah hidup terlalu muluk-muluk, nggak usah terlalu menggapai cita-cita. Bahkan mendiang bapak saya bilang gini, kalau kamu bisa sekolah sampai SMP saja itu bersyukur. Karena itu memang kejadian. Ketika saya setelah lulus SMP, untuk mendaftar SMA saja kami memang terbatas. Sampai suatu ketika ada mujizat Tuhan, di mana saya harus bekerja. Waktu itu mencuci mobil RW saya itu. Kemudian saya pakai biaya untuk masuk daftar sekolah. Ya, selain seiring berjalannya waktu, apa yang diajarkan oleh mendiang orang tua saya itu rasa bagi saya waktu masih muda ya, sekarang masih muda juga, itu menantang diri saya. Saya ingin mencoba melampaui apa yang diajar, yang bukan mungkin dari orang tua itu mustahil. Saya mencoba berkarir dalam satu titik. Saya memberanikan diri waktu itu, kurang lebih tiga tahun lalu lah. Saya lihat ada teman bisnis di dalam bidang namanya hasil bumi. Saya menantang diri saya, bagaimana kalau ini saya coba ekspor. Wah, kalau dengar kata ekspor kan itu bagi diri saya kan harga diri naik gitu. Tapi kembali lagi saya terbatas, modal nihil, networking tidak ada. Tapi dalam keterbatasan itu saya mencoba menantang diri saya. Saya kumpulkan informasi bagaimana supaya saya bisa memiliki nilai jual, yaitu adalah dengan saya menciptakan pasar tersebut. Dengan menciptakan pasar tersebut berarti kan paling tidak saya harus kenal dengan orang-orang dari luar itu. Ya, caranya apa? Ya, saya mencoba menghubungi mereka. Waktu itu ada saya googling di internet itu ada web gitu ya, jual beli gitu ya. Dan biayanya mahal, per bulan itu ratusan dolar. Sedangkan saya sendiri memang terbatas. Saya menyiasatinya dengan pakai yang gratisan. Satu akun cuma bisa kirim satu email dalam sebulan. Saya bikin banyak email itu, 10 lebih kalau nggak salah, supaya bisa ngontak orang-orang luar itu. Dengan seiring berjalannya waktu, apa yang saya lakukan bersambut. Orang-orang itu dari Asia, dari Eropa, Amerika itu menghubungi. Ya, kita ngobrol. Ya, dengan bahasa yang terbatas, saya nangkap, saya bangun gitu. Ketika saya punya pasar, saya gandeng investor-investor itu. Jalan kirim ke luar negeri gitu ya. Khususnya ke Timur Tengah. Pekerjaan ini lahan basah. Untungnya sangat besar. Karena lahan basah, saya ketemu banyak mafia yang wah, ya apa ya. Jadi
apa namanya, ketika barang itu kita kirim ya dalam kontainer gitu ya, dalam satu kontainer itu kurang lebih 20 tonan, sampai di Timur Tengah itu mereka laporan bahwa kok timbangannya cuma 15-16 ton, jadi hilangnya lumayan banyak. Ternyata setelah diselidiki ya, itu setelah kirim setelah beberapa transaksi, ternyata memang banyak orang-orang di Indonesia yang nakal. Kami beli, kami lihat barangnya bagus, tapi ketika kami pergi mereka siram air supaya untuk nambah masanya itu. Wah, itu bagi kami kerugian yang sangat besar dan sangat memukul. Tapi saya tidak berhenti menyerah, saya coba lagi menggandeng orang-orang gitu ya, ketemu lagi dengan klien, saya gandeng investor lagi, baru mau MOU itu waktu itu dengan orang Turki, disabotase. Mau MOU dia mundur, ternyata di belakang saya dia suplai sendiri. Dalam hati saya berkata, Tuhan, saya ini mencoba bekerja dengan maksimal, kok gak sesuai dengan harapan saya gitu. Apa namanya, apa yang coba saya lakukan, saya coba, karena tantangannya gini, di pekerjaan ini mau jujur, mau kerja aman, ya kamu harus ngakali komoditas itu kan arang kayu itu komoditasnya itu, apa namanya, harus benar-benar arang yang spesial dan ada kayu khusus, kayu asem waktu itu. Kalau saya mau nakal, saya bisa campur kayu mangga dan lain-lain. Tapi tantangannya adalah kalau mau kamu meneruskan atau berhenti. Saya memutuskan untuk berhenti. Kembali hati ini tertantang, bagaimana saya bisa naik gitu ya. Saya masuklah sekarang di bidang properti ya. Jadi Bapak Ibu Saudara kalau cari properti bisa hubungi saya. Enggak, ini intermezzo. Sama juga di properti ini saya ketemu orang-orang model itu loh, apa namanya, Raja Agung Sejagat. Wah, kan tahu beritanya, modelnya kayak orang punya banyak uang, tetapi dalam satu titik tidak ada apa-apanya. Bahkan ada pernah waktu itu klien itu bilang mau beli 100 unit villa di Bali itu melalui saya. Apa namanya, dia berani ngomong gitu karena dia sudah menunjukkan foto-foto bahwa dia itu sudah MOU dengan saya tahu developer lain, dia sudah beli 2 tower apartemen. Bagi saya, wah, kesempatan satu lah. Kalau ngomong soal ditipu, dikerjain orang di properti itu banyak sekali. Intinya begini, dari segala pengalaman pahit yang saya alami, saya sempat bertanya-tanya dalam hati saya, kenapa hal ini terjadi? Saya mencoba bekerja dengan maksimal, dengan jujur dan sekuat tenaga, bahkan sampai lupa waktu. Sampai dalam satu titik Tuhan itu seakan-akan berbicara dalam kekosongan saya, dalam kesepian saya, dalam kesendirian saya, maksud itu. Seakan-akan Tuhan bicara gini, saya tidak nuntut kamu lebih kok anakku, jalani saja hidupmu, jalani saja hidupmu. Soal segala sesuatu itu ada dalam kendaliku. Dalam itu hati saya terasa nyes, benar-benar saya dilatih damai sejahtera saya. Damai sejahtera itu mulai timbulkan di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah himpitan, di tengah-tengah situasi yang tidak enak. Proses pencarian jadi diri itu akhirnya coba dibentuk oleh Tuhan, diarahkan sama Tuhan. Bahwasanya ini bukan semua tentang karir, bukan tentang pekerjaan, atau bahkan bukan tentang masa lalu saya, tentang didikan orang tua saya. Tapi Tuhan ingin melakukan sesuatu, ingin membebat hati ini, bahwa semuanya itu sudah ditanggung oleh Tuhan di atas kayu salib. Kita hanya mengerjakan bagian Tuhan. Toh kalau berkat itu datang, kita bisa nikmati, bersyukur. Tapi sampai sekarang ini pun saya bersyukur bisa
masih bisa hidup, bisa menjalani, bisa menikmati segala kemurahan yang tak terduga gitu ya. Di tengah-tengah kebingungan seperti itu, saya mencoba berserah. Saya merasakan damai Tuhan ini seperti apa, damai sejahtera Tuhan ini seperti apa. Itu yang sedang saya gumuli saat ini juga. Ada sebuah lagu yang sangat memberkati saya, dan lagu ini juga menguatkan iman saya. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah nama. Segala puji, segala puji, syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Mendatangkan kebaikan itu berarti memberi manfaat terhadap hidup ini. Dengan kata lain, berguna, menguntungkan hidup ini. Tapi tentunya bukan sekedar untuk diri kita. Bukan untuk kepuasan kita. Tidak. Tetapi kebaikan itu menguntungkan juga. Supaya segala pemberian Allah itu masuk dalam tujuan. Dan tentunya akan berdampak. Hidup kita untuk orang lain juga. Dalam Yohanes pasal 6 ada sebuah penggambaran yang sangat luar biasa sekali.
yang akan membawa kita kepada pengertian tentang kebaikan. Yesus berkata kepada orang-orang yang kelihatannya begitu antusias, bersemangat untuk mencari Tuhan. Dan Yesus berkata, kamu mencari aku bukan karena melihat tanda-tanda itu. Ini yang harus digarisbawahi, melihat tanda-tanda itu. Melainkan karena kamu makan roti sehingga kenyang. Rupanya Tuhan Yesus memberitahu kepada orang yang datang, yang berduyun-duyun, yang berantusias, bertanya, kemana engkau Yesus? Kami mencari engkau. Yesus berkata, tunggu dulu. Kamu tuh cari aku supaya kamu makan roti dan kenyang. Tapi kamu tidak melihat tanda-tanda itu. Apakah yang dimaksud dengan melihat tanda-tanda itu? Tanda-tanda itu datang dari pengenalan kita akan Yesus. Sering kali kita minta supaya Tuhan melakukan hal yang baik kepada kita, hanya sampai pada batas supaya kita dipuaskan, gitu. Supaya keinginan kita dipenuhi. Setelah itu, ya sudah kita lupakan, sehingga kita tidak tahu kalau Yesus mau melakukan kebaikan untuk kita ini, Dia itu mau apa dalam hidup ini? Dia itu mau pakai kita ini menjadi alat yang bagaimana? Mendatangkan kebaikan itu berbicara tentang memberi manfaat, bukan hanya untuk kepentingan kita, tapi untuk supaya Dia, Mesias, mampu bekerja lebih dalam lagi dalam hidup ini. Tujuannya, dampaknya nyata dalam kehidupan ini. Sudahkah kita mengerti hal itu? Sehingga kalau kita ada dalam satu situasi, seakan-akan kita kok tidak melihat kebaikan Tuhan, kita pun menyadari bahwa Dia akan bekerja lewat apa yang ada ini, supaya rencananya jadi dalam hidup kita. Mungkin berikutnya. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Mengenai kebaikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup saya mau cerita sedikit bagian dalam hidup saya. Saya lulus SMA 2005 Bapak Ibu, tapi saya baru kuliah 2006. Kenapa? Karena mama saya bangkrut, toko kami kejual, pokoknya habis-habisan, utang numpuk, sehingga tahun itu saya tidak bisa kuliah Bapak Ibu. Singkat cerita, 1 tahun dari 2005 ke 2006 itu praktis akhirnya saya mendampingi mama saya dari toko masih ada sampai kejual. Pokoknya nemeni mama saya tiap hari. Mama saya itu tidur itu selalu ngigau kayak gitu karena ditagih utang sana sini gitu. Dan selain nemeni mama saya, karena 1 tahun itu betul-betul nganggur, saya itu akhirnya terlibat pelayanan dengan teman-teman PPK, pelayanan pelajar Kediri. Akhirnya kenal lah, saya kan dari SMA swasta ya, jadi akhirnya kenal dari teman-teman pelayan pelajar yang melayani di SMA di Kediri. Nah, dari teman-teman pelayan pelajar itulah saya mengenal kakak rohani saya, namanya Kak Ishak. Akhirnya saya dekat, saya dibina sama beliau. Dibina sampai 2006 saya mendaftar kuliah. Di Ubaya saya dapat beasiswa, uang pangkal 0%, SPP 50%. Terus saya berdoa, Tuhan, lek memang tempat saya di Ubaya, unernya jangan diterima. Karena lek uner diterima, baik itu hukum atau politik, pasti saya ambil. Itu kan seweneng dapat beasiswa di Ubaya karena mama nggak punya duit, Bapak Ibu. Akhirnya unernya dapat. Oke, berarti Ubayanya saya resign. Jadi saya resign dari Ubaya, saya masuk di UNER. Nah, waktu itu bayangan saya, aduh Surabaya itu panas, saya itu paling nggak bisa tidur kalau panas dan nyamuk Bapak Ibu. Nah, terus sama Kak Ishak, ayo tak terni golek kos. Kita pergi ke tempat yang saya tinggali sekarang itu, kos saya yang sekarang. Jadi saya kos di situ sejak 2006. Nah, kenapa kok Kak Ishak bisa langsung jujuk ke situ? Karena tetangganya tempat kos saya itu adalah ibu kosnya Kak Ishak zaman dulu. Beli rumah di dekat situ. Iki lho Bu, golek kos segala macem. Singkat cerita itu loh, bapak itu loh kos cowok. Saya sama Kak Ishak sama ibu yang
ibu kosnya Kak Ishak zaman dulu itu, datang ke kos itu. Ada 5 kamar dan entah bagaimana 5 kamar itu kosong semua. Jadi sebelum saya datang ke situ itu penduduknya bedol desa. Ada yang menikah, ada yang pindah kerja ke luar kota dan lain sebagainya. Akhirnya saya memilih satu kamar yang relatif lebih besar dari kamar lainnya dan ada blowernya Bapak Ibu. Itu satu-satunya kamar yang ada blowernya. Jadi bekasnya ditinggali suami istri. Karena kosong semua saya memilih kamar yang ada blowernya. Disitulah akhirnya sepanas-panasnya Surabaya saya sangat tertolong dengan blower itu. Itu tahun 2006. Melompat 2009 kalau Korobet ingat kami pernah diajak ke Bali. Saya, Ruli, Mas Hari, dan ada Bernard yang kapan hari sempat khotbah di Roll. Kalau Bapak Ibu kenal Bernard itu kita ke Bali. Nah, kenalan sama Bernard itu ceritanya panjang karena Kak Yosafat sebagai kakak rohaninya Ko Bernard itu pindah ke Jakarta. Akhirnya Bernard dititipkan ke Robert, panjang itu ceritanya. Akhirnya kita ke Bali, kenal lah sama Bernard ketika di Bali. Nah, setelah selesai dari Bali, hampir praktis lost contact saya dengan Bernard. Tidak ada kontak apapun. Nah, ada apa dengan Bernard nanti saya jelaskan di belakang. 2010 Tuhan izinkan motor saya itu rusak Bapak Ibu. Motor Cina, waktu itu kan tren-trennya motor Cina. Motor saya rusak sampai wis gak kena dibentulin, saya akhirnya motor itu harus dijual. Saya tidak punya motor. Koko saya baru beli motor Vario baru. Wis pakein wis, daripada kamu tidak punya motor sakno deh Surabaya. Saya pakai selama 6 bulan. 6 bulan akhirnya koko saya butuh motor, Vario itu diminta. Saya kembalikan. Disitulah saya tidak punya kaki di Surabaya. Waktu itu saya sudah kerja bantu dosen saya dan temen kerja saya itu punya sepeda federal nganggur, neyeng gitu. Mbak, boleh ndak sepedamu ini tak benerin, tak pakai. Terus pakein pakein. Singkat cerita saya hampir 3 bulan, 2 bulan lebih sedikit lah pakai sepeda itu kemana-mana Bapak Ibu. Hati saya cuma bilang gini, Tuhan terima kasih. Mas yo aku ndak punya motor. Ini ada tiba-tiba ya di tempat di kantor tuh ada sepeda ini. Paling tidak saya bisa ngondal kemana-mana. Ke Roll saya ngondal. Terus ada temen yang kerabatnya meninggal di Adijasa, saya dari Kertajaya ke Adijasa saya ngondal. Waktu itu saya ingat betul pulang dari Adijasa, saya lewat Keramat Gantung, sepi sudah malam banget, mungkin sekitar 10:30. Sepi, tidak ada orang. Di situ sambil naik sepeda, hati saya tuh bilang gini, Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih sudah ada sepeda ini sehingga saya masih bisa melayat. Dan gak tahu waktu itu malam itu impresi yang saya dapat adalah Tuhan berkenan dengan sikap hati saya Bapak Ibu. Nah, singkat cerita, pernah suatu kali juga ada kerabatnya saudara teman yang meninggal di Adijasa, hujan. Saya mau ngondal ke sana itu awang-awangan dan saya sedih, Tuhan, ini gimana aku enggak bisa melayat. Kasih ono motor buat Tuhan, saya begitu. Dalam hati aja. Tapi gak apa-apa wis. Memang enggak bisa ngelayat ya sudah, saya bersyukur. Saya kembali lagi saya bersyukur. Enggak berselang lama dari saya sambatan hujan enggak bisa ke Adijasa itu, sepupu saya telepon saya. Bi, kamu kesini oh. Ini motornya Koko, jadi Koko itu suaminya dia. Itu meninggal setahun yang lalu. Motor GL yang sampai sekarang saya pakai itu. Ini motor Koko ini kan dulu mau dijual enggak boleh karena kenang-kenangan suami. Terus kena panas, kena hujan, neyeng selama 1 tahun. Ini akhirnya tak jual lah wis daripada neyeng eman-eman. Ini tak kasih uang cepek, bawaan ke bengkel supaya bisa nyala lagi. Siap C, tak bawa ke bengkel Bapak Ibu. Singkat cerita, di servis ala kadarnya bisa jalan. Dibeli berapa C sama orang? 4,2. Alah C, lek 4 juta ya mbok tak beli nih ae. Oh begitu ta? Ya wis bawaan. Tapi uangku mek 1,5 juta loh ya. Sing sisane tak cicil. Ya wis bawaan wis. Sing penting ku gampang. Singkat cerita, disitulah saya punya kaki dalam tanda kutip motor GL yang bulan ini saya cicil gopek. Bulan depan C saya belum bisa nyicil. Udah apa-apa, bulan depannya lagi baru nyicil 500 lagi sampai lunas Bapak Ibu. Dan GL itu saya jadikan suatu semacam tugu peringatan bahwa inilah penyertaan Tuhan. Penyertaan Tuhan. Betapapun cuma motor jelek ya Bapak Ibu, tapi itu bukti penyertaan Tuhan dalam hidup saya.
Nah kembali ke 2000 itu 2010, kemudian saya lulus kuliah. Waktu itu saya ingat 15 Mei 2014 itu saya ulang tahun. Korobet ajak saya untuk menjamu hamba Tuhan dari Kalimantan kalau tidak salah. Jemput di hotel, diajak makan ke Food Fest. Bapak Ibu ingat kalau bulan Mei Juni pasti itu di Food Fest ada pasar malam Cap Tunjungan. Makanlah kami di situ. Makan. Korobet cerita iki loh mau ngajar. Loh iya ta? Iya mau kuliah dulu Pak. Loh kenapa? Kan S1 bisa. Oh mau jadi dosen lah? Iya pengennya begitu. Syarat dari dikti harus S2. Oh saya pikir mau ngajar SMA. Ya sih ini juga kepikiran mau ngajar SMA. Saya bilang begitu. Korobet langsung noleh gini Bapak Ibu. Kamu sungguhan tak mau ngajar SMA? Iya. Itu loh Dek Gloria ada Bernard. Bernard yang tadi Bapak Ibu ingat 2009 pernah ke Bali sama-sama dengan saya. Saya tidak punya kontaknya Bapak Ibu. Saya langsung minta kontaknya Bernard. Saya kontak, langsung dijadwalkan ketemu kepala sekolah dan sampai hari inilah saya ada di Gloria. Saya tidak pernah cari kerjaan yang seperti apa ya, tiba-tiba ada Bernard, saya melamar. Dan selama saya menjalani di Gloria, saya dipertemukan dengan anak-anak yang mau bunuh diri. Anak-anak yang saya kalau besar itu laki-laki itu saya bunuh Pak pasti Pak. Siapa itu? Papanya sendiri. Anak-anak yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan orang tuanya berselingkuh, mamanya berselingkuh. Banyak sekali anak-anak yang saya jumpai dan disitulah saya mengerti kenapa 2009 saya diajak ke Bali ketemu Bernard. Kemudian saya harus masuk Gloria. Untuk inilah saya Tuhan bukakan jalan untuk di Gloria. Dari situ ketika saya down, saya kembali mengingat apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kenapa saya kok masuk UNER bukan Ubaya? Kenapa saya kos di situ? Kenapa kok saya dipertemukan dengan Korobet? Waktu itu Korobet kalau ingat, aku mau bina kamu. Saya aku tak izin dulu sama Kaisa boleh enggak? Kaisa bilang begini, gak apa-apa Bor, kamu dibina sama Korobet. Ya, kalau Korobet ingat itu. Kenapa saya dipertemukan dengan Korobet 2009 ke Bali, dan disitulah saya yakin bahwa semakin memperkuat keyakinan saya bahwa rambut kita tuh satu pun tidak akan jatuh kalau bukan Tuhan. Tuhan itu detail dalam menyertai hidup kita, tinggal kita mau ngikuti jalannya apa enggak. Ada satu lagu yang kalau saya mengingat-ingat itu ya, kalau lagi saya down saya mengingat semua yang Tuhan sudah kerjakan, dan lagu ini sangat memberkati saya. Izinkan saya menyanyikannya untuk Bapak Ibu. Lebih dari Bapa di dunia, Kau menjaga hidupku ya Allah. Bahkan lebih dari kasih seorang ibu, Engkau selalu menyambutku. Lebih dari yang dunia tawarkan, Kau berikan yang terbaik, oh Tuhan. Sekalipun tak seorang mengindahkanku, Engkau tak pernah membuangku. Kau mengasihiku lebih dari yang kuduga, bahkan di saatku tiada menyadarinya.
dalamnya kau sentuh hatiku. Dengan kasih yang sempurna kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Kau mengasihiku lebih dari yang ku duga, bahkan di saat ku tiada menyadarinya, kau sentuh hatiku. Dengan kasih yang sempurna kau menyayangiku, lebih dari yang ku rasa. Mendatangkan kebaikan harus diterjemahkan bukan sekedar manfaat yang saya peroleh. Mendatangkan kebaikan itu bisa menjadi sebuah proses untuk kita tahu petunjuk hidup kita. Lewat peristiwa demi peristiwa, kita akan diajak memahami, mengerti bahwa Yesus yang menjadi tokoh sentral penolong hidup kita bukan hanya sekedar membuat kita menjadi orang percaya, tapi dia akan menuntun pada jalannya sehingga kita menjadi penggenap daripada rencananya. Maka itu Yesus berkata dalam Yohanes pasal 6, kamu tidak melihat tanda-tanda itu. Yang kamu pikirkan pokoknya makan dan kenyang. Tapi kalau kamu melihat, maka kamu akan tahu. Engkau akan tahu petunjuk dalam hidup ini. Sehingga akhirnya kita menemukan bagian-bagian dari perjalanan hidup ini. Setidak-tidaknya passionnya Obi menjadi seorang guru, membawa kepada sebuah rencana Allah menolong generasinya, menolong generasi muda untuk menemukan Tuhan. Setidak-tidaknya pengalaman hidup Kuswanto dalam penggalan-penggalan tidak enak akan mempertemukan dia pada sebuah kenyataan, itu dunia. Dan itu yang menjaga Kuswanto untuk tidak terjebak pada jebakan-jebakan keberhasilan yang kelihatannya bahagia, yang kelihatannya baik, tapi merusak pada masa-masa berikutnya. Mari kita sadari, mendatangkan kebaikan itu berarti memberi manfaat, membuat kita tahu petunjuk Tuhan untuk apa yang Dia mau kerjakan dalam hidup kita. Yang kedua, mendatangkan kebaikan. Itu berarti di dalamnya ada kandungan moral, nilai moral. Bukan hanya sekedar nilai moral karena kita tahu hal-hal yang bermoral, teori-teori tentang moral, tapi moral yang datang dari pribadi Tuhan Yesus. Sebuah sifat-sifat yang unggul yang Yesus punyai, dan bukan hanya sekedar sifat-sifatnya saja, tapi menunjukkan bagaimana cara untuk akhirnya nilai moral itu menjadi bagian dari hidup orang percaya. Kebaikannya itu berarti sebuah transfer nilai moralnya yang bukan hanya sekedar tahu, tapi terjadi dalam kehidupan ini. Cerita tentang seorang muda yang kaya memberikan sebuah inspirasi penting di dalam bagian ini. Ketika seorang muda yang kaya bertanya kepada Yesus, perbuatan baik apakah yang harus ia perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Yesus segera mengarahkan dia kepada perintah Allah, hukum Taurat, dengan semua ketentuan-ketentuan. Orang muda yang kaya ini bukan hanya kaya, tapi pandai.
Dan dia berkata, saya sudah melakukan semuanya. Saya sudah menjalankan semuanya. Dan pada bagian yang terakhir, Yesus berkata, ya sudah, jualan hartamu, bagikan kepada orang miskin. Dan disitulah dia jadi galau. Rupanya teori dia mampu kuasa. Tapi titik di mana dia tahu apa yang harusnya dia lakukan, dia tidak bisa menguasainya dengan baik. Sehingga akhirnya dia pulang dengan gelisah. Dia pulang tanpa memiliki kejelasan apa yang harusnya dia perbuat. Teman-teman, saudara-saudara sekalian, berapa banyak dari kita yang senang untuk menerima hal yang baik, tetapi yang baik itu kita simpan untuk diri kita sendiri. Tidak kita coba aktualisasikan sebagai sebuah kebaikan yang memiliki kandungan moral yang berguna bagi banyak orang. Walaupun di situ kita harus tidak nyaman, walaupun di situ kita harus berkorban. Dalam masa-masa pandemi ini, saya mungkin menerima kebaikan-kebaikan Tuhan. Dalam masa pandemi ini, mungkin ada orang yang penghasilannya berkurang dan sebagainya. Tapi ternyata saya enggak. Ada nilai-nilai yang ditambahkan. Dan itu bagi saya sebuah terobosan. Dan juga mungkin doa yang sekian tahun tidak dijawab. Tapi waktu saya menerima kenyataan ini, saya mencoba datang kepada Tuhan dan berkata, terima kasih Tuhan, Engkau baik. Tapi biarlah kebaikan inilah yang membuat saya bisa menjadi orang yang bebas dalam menolong orang lain. Sehingga kebaikan yang Tuhan berikan kepada saya tidak berhenti pada sebuah kepuasan pribadi, tetapi kebaikan itu berguna bagi rencananya nyata di muka bumi ini. Dan orang melihat karya perbuatan moral yang bisa dibagikan kepada banyak orang. Bagian yang lain, Mas Yusuf akan punya pengalaman pribadi yang menarik untuk kita semuanya. Mari kita dengarkan. Salam, selamat pagi semuanya, melalui online semuanya. Cerita saya sih mungkin hampir sama dengan Kak Kus, Kak Robi, tentang sedikit lah keluarga saya gitu loh. Saya yang dulunya mungkin bagi saya ini kemurahan Tuhan sih buat saya sendiri tentunya secara pribadi gitu. Saya waktu SD kelas 6 sudah ditinggal bapak saya gitu ya mungkin saya dengan ketiga adik saya berempat. Nah, ketiga adik saya ini hampir nggak pernah ketemu dengan bapak saya. Cuma saya saja sih. Bagi saya masih bersyukur tentang masih memiliki waktu itu memiliki sentuhan dengan orang tua ayah saya waktu itu. Bagi saya sih itu yang nggak mungkin saya lupakan sih. Bagi adik-adik saya itu mungkin hal yang kurang mengenakan, karena setiap saya tanya dia selalu memiliki rasa kecewa, rasa mangkel iri hati. Tapi saya sebagai di sini saya belajar untuk memberi masukan, memberi edukasi ke adik saya, karena nggak mungkin lah ini lama-kelamaan kamu pendem sampai berapa tahun pun nggak akan pernah berakhir kalau kamu nggak bisa mengampuni ayah bapak saya sendiri itu. Dari situ saya berproses, semua saya lakukan sendiri. Dan saya juga bersyukur sih memiliki ibu saya Bu Wardia yang
bagi saya yang milik mungkin sebagai inspirasi buat saya juga, walaupun single parent masih bisa menghidupi 4 orang anaknya tanpa bantuan saudara maupun tanpa bantuan apapun lah sana sini. Tapi saya bersyukur saya mencari sana sini untuk beasiswa untuk saya sendiri sih. Pertama saya sendiri mencari beasiswa. Saya beruntung sih, SD, SMP, SMK itu semua saya beasiswa semua. Bersyukur ada di waktu itu berkenalkan dengan orang yang melalui ibu saya sih. Bagi saya bersyukur lah ada gereja itu yang mau menerima saya beasiswa walaupun saya tidak bergereja waktu itu, saya tidak bergereja di gereja situ sih. Terus sana secara sekian harinya juga bersyukur juga, mungkin karena ibu saya Bu Warti itu mungkin orang yang humble sih, mungkin banyak kenalan, banyak channel atau apa gitu. Bagi saya bersyukur adik saya ketiga-tiganya itu bisa bersekolah semua dengan beasiswa semua. Bagi saya bersyukur memiliki orang tua seperti ibu saya itu. Terus masa-masa sulit saya sih waktu setelah lulus itu, saya nggak punya gereja aja, mungkin gereja cuma ya mungkin bagi saya sih berpikir gereja itu komunitas yang saling terima gitu loh. Tapi waktu itu di gereja saya yang dulu mungkin cuma kamu tak butuhno di sini ya kamu ini, nggak butuhno ya wis cuek-cuek aja gitu loh. Nggak tahu kamu keadaan keluargamu darurat, keluargamu kelempangan ke kanan ke kiri. Waktu itu di gereja saya yang dulu nggak mau tahu apapun. Nah, jangan berjalannya proses. Adik saya waktu itu Maria beasiswa di sini, adik saya Rizky beasiswa sini. Saya mengikuti gereja sini sih. Saya pertama kali kenal dengan Robert, pertama kali bagi saya mungkin anak baru, mungkin malu-malu karena waktu itu saya paling gede dewe karena saya sudah lulus ya. Saya dengan komunikasi yang baik, saya akhirnya menempatkan diri saya di sini untuk bergereja di sini. Walaupun dengan keterbatasan saya waktu itu, saya disuruh ini saya lagi nggak mau karena saya lagi belum cocok lah gitu. Kalau mau bergereja aja boleh gitu. Dengan jalannya waktu saya bekerja waktu itu di alat musik. Di alat musik pun saya hampir 5 tahun di situ. Mulai dari nol saya belajar apapun di alat musik, di sound system, semua saya pelajari semua di situ. Saya juga beruntung saya punya waktu itu punya mantan yang mengenalkan saya dengan komunitas gitu. Saya diajak komunitas sana sini, saya ngikuti aja waktu itu. Bagi saya bersyukur memiliki mantan seperti itu sih waktu itu. Dengan berjalannya waktu saya dapat tawaran itu mungkin dari Robert menawari saya untuk menjadi pekerja di gereja ini. Tentunya tantangannya yang bikin aku pusing mungkin untuk melayani ibadah raya 1 gitu. Melayani ibadah 1 dengan bapak atau ibu, walaupun saya masih muda di situ, bagi saya ini tantangan tersendiri bagi saya gitu loh. Karena saya pengen belajar gitu loh. Walaupun saya masih belum menikah, belum mempunyai anak, tapi saya mau belajar gitu loh. Di segala tantangan, ya tantangan ini bagi saya perlahan saya bisa atasi sih. Walaupun pertama-tama ya agak mangkel, agak nggak sesuai dengan saya. Ya mungkin saya harus menyesuaikan cara pikir ibadah raya 1 dengan saya sih. Saya juga terima kasih dengan semua komunitas, Kak Hari, Kak Hendro yang
selalu memberi saya masukan, beri saya tambahan-tambahan lain lah, ilmu-ilmu yang lain yang nggak mungkin ada di pelajaran manapun sih, karena ilmu hidup susah dicari. Bagi saya kerja di sini sampai saat ini saya melayani saya dengan suka cita, walaupun banyak badai lah, gak cocok sana sini di apapun lah. Bagi saya cukup ya. Bagi saya pertama kali dalam hidup saya menangis di situ. Saya seumur umur nggak pernah, orang tua saya aja nggak pernah. Bagi saya bersyukur memiliki orang tua yang saat ini seperti Bu Wartia tetap semangat untuk menjadi role model ibu sekarang, biar menjadi contoh ibu-ibu pada Raya 1 tentunya, biar menjadi inspirasi bagi semuanya sih. Terima kasih. Terus saya ingin membawakan lagu ini, Berkat Kemurahan-Mu sih. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Bagian ketiga dari pemahaman mendatangkan kebaikan, bahwa mendatangkan kebaikan itu bukan untuk waktu-waktu sesaat saja, tapi berlaku untuk semua waktu, suatu waktu yang panjang. Saya tidak mengenal, saya mengenal Kuswanto lebih dulu, terus antara Yusuf dan Robi mungkin ya kurang lebih gitu. Dan saya tidak tahu latar belakang mereka, tapi lewat pengalaman-pengalaman dan penggalan-penggalan waktu dalam hidup mereka, itu mereka menemukan kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup mereka. Mari kita menyadari begini, saudara-saudara, bahwa yang baik itu bukan soal sesaat saja, tapi yang baik setiap waktu akan mengajarkan kebaikan bagi kita semuanya. Perjalanan bangsa Israel waktu keluar dari tanah Mesir menjadi inspirasi.
Kalau kita ingat sebelumnya, waktu Yusuf dengan cara Tuhan, dia akhirnya masuk ke tanah Mesir. Satu pergumulan yang tidak enak. Dijual, jadi budak di rumah Potifar, jadi orang penjara. Tapi sampai pada akhirnya, Yusuf menyadari, ini rencana Tuhan, ini kebaikan Tuhan. Untuk memberi makan bangsa yang besar. Pada waktu itu mungkin Israel belum menjadi bangsa yang besar. Masih satu keluarga besar aja. Tapi lewat ini, pengalaman demi pengalaman, Israel berkembang menjadi bangsa yang besar. Dan itu ditanggung dalam masa-masa kesulitan nakal. Lewat seorang yang terus berjalan mengikuti kehendak Tuhan dan merasakan kebaikan-kebaikan dalam ketidakbaikan hidupnya. Pada waktu bangsa Israel berdoa dan minta dikeluarkan dari perbudakan, sekali lagi Tuhan menyatakan perbuatan yang ajaib, perbuatan yang penuh dengan kebaikan. Itu kadang-kadang kita menemukan, sehingga 1 Korintus pasal 10 itu menuliskan, Israel menjadi peringatan. Peringatan akan apa? Peringatan akan Tuhan yang baik kepada bangsa yang besar ini. Tapi peringatan bahwa bangsa Israel tidak bisa merasakan kebaikan. Maunya kebaikan yang sesaat saja. Paling tidak, kalau kita ini mau berpikir dengan jernih, keluar dari perbudakan itu adalah sebuah kebaikan. Kebaikan yang menjamin anak cucu kita. Kebaikan yang memberikan jalan keluar untuk kita menjadi orang bebas. Tapi sebetulnya apa yang terjadi pada bangsa Israel waktu di padang gurun? Kadang-kadang mereka ngomel dan mereka berkata, kehidupan di Mesir jauh lebih enak daripada hidup di padang gurun. Mereka tidak tahu rencana Tuhan membuat tanah Kanaan menjadi tanah perjanjian. Dan itu merupakan bagian yang akhirnya carut marut dan akhirnya bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah perjanjian kecuali generasi yang baru. Pada bagian yang ketiga ini mari kita menyadari, mendatangkan kebaikan itu bukan waktu yang sesaat, tapi sebuah waktu yang nanti kita akan temukan penggalan-penggalannya menjadi sebuah kebaikan yang menyatu. Kebaikan yang mendatangkan manfaat, kebaikan yang belajar nilai moral, dan kebaikan yang membawa kita sampai kepada tanah perjanjian. Kebaikan yang membawa kita sampai kepada tujuan kekal, yang di situ kita akan lihat Tuhan itu baik bagi hidup kita. Mari kita belajar untuk hidup dalam kebaikan. Mungkin kalau hari-hari ini kita sudah mengalami, kok saya begini ya, kok saya punya masalah ini ya, masalah tidak kunjung berhenti, masalah berikutnya. Mari kita sadari, itu bagian-bagian dari rencana Tuhan membawa kita kepada perbaikan yang sempurna. Artinya, terimalah keadaan itu, maksimalkan dengan bekerja dalam kebaikan Tuhan. Percayalah, suatu waktu nanti engkau akan melihat semuanya dengan sempurna. Lagu ref yang kita nyanyikan di awal tadi akan menutup seluruh bagian ini dengan sebuah kesadaran, dia tetap baik. Karena yang baik itu memberi manfaat, bukan hanya kita, tapi dia. Yang baik itu selalu punya nilai yang tinggi. Yang baik itu berlangsung untuk semua waktu dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tanganmu, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua
yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik. Apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Terima kasih Tuhan, biarlah sebagai orang percaya, kami selalu mengecap kebaikan-Mu. Kebaikan dalam semua masa-masa dari hidup ini. Sehingga kami akan menemukan hidup kami berarti. Bila setiap orang yang mendengarkan firman ini, mendengarkan kesaksian, memberikan inspirasi untuk hidup mereka, akhirnya mereka kuat di dalam Tuhan, kuat di dalam rencananya. Mereka menjadi orang-orang yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu karena kasih setia-Mu yang besar. Dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Amin.